Saking sempurnanya agama Islam, semuanya diatur oleh agama Islam. Bagaimana kita bergaul nih? Ada suami, ada istri. Suami punya keluarga, punya ibu, punya bapak, punya kakak, punya adik. Istri punya keluarga, punya ibu, punya bapak, punya kakak, punya adik. Iya, Pak? Iya, Mah. Kemarin Ina tinggal di rumah Ipah. Beduk nanya, masih ada Ina nggak di rumah Ipah? Kata Ipah, udah pulang. Alhamdulillah, bersyukur udah pulang. Artinya keluarga Ipah, kata Beduk, selamat. Gitu kan? Iya, betul. Oke. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kalian kalau masuk kepada perempuan. Sahabat Ansor, dari orang Ansor, dia bertanya, bagaimana kalau perempuan ini adalah ipar? Rasul Sama saudara ipar, karena maksudnya biar nanti nggak ada masalah gitu, untuk menghindari masalahnya kita bukan batasi. boleh, kudu. Ngerti kudu? Harus dibatasi, karena yang namanya ipar bukan mahram kita. Apalagi kalau suami kita meninggal, kita boleh menikah dengan ipar. Makanya dia itu bukan mahram kita. Ya, nah misalnya nih Mah, suami dia lagi musuhan sama saudaranya, misalnya gitu ya. Terus suami akhirnya cerita gitu ke kita, wah saudara saya tuh ini banget nih. Akhirnya kita istri secara tidak sadar ikutan membenci saudaranya juga. Jadi kalau kita ketemu, ya malas ada dia. Salah sarwa gelona. Kalau suami kita tidak suka dengan saudaranya, kita bilang, itu kan saudara kamu, ibu kamu sama, bapak kamu sama, saudara-saudaranya yang satu perut. Tidak boleh begitu. Kita kalau sebelum menikah, bahagia banget saya begitu menikah. Ternyata dalam tanda kutip tidak sedikit mertua perempuan dengan menantu perempuan kayak kucing sama tikus. Nggak ada akur-akurnya. Semua saling menyalahkan. Saran saya, saling nerima. Kita orang tua, alhamdulillah anak saya bahagia dengan dia. Yang namanya anak perempuan juga tuh menantu tahu diri. Alhamdulillah suami saya baik banget gara-gara ada emaknya. Kalau semua saling mengalah, saya yakin aman. Bagaimana caranya? Sebagai menantu, tanya ke suami Anda, apa sih selera mertua Anda? Kalau mertua Anda doyan channel hejo, tiap datang ke rumahnya bawain channel hejo. Ternyata mertua Anda doyannya kapal selam, bawain ke rumahnya kapal. Kan suka ada yang mertua menantu mau ke mall, kemal mulu sih lo. Maka di luar boros-borosin duit anak gue aja. Saya jamin mertua belenak, saking sebel-sebelnya belenak sama mertua begitu. Betul. Makanya kayak tadi, nyok kita makan-makan, nyok beli sepatu, mau beli baju yang Wah, Dawan. Tapi kan kita kan kalau misalkan sananya kita tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Terus mertua kita tuh terlalu dalam, terlalu masuk ke dalam urusan antara suami dan istri. Jadi pilih, jangan baper. Kenapa? Rumah mertua dia punya aturan, wajar. Kita yang beradaptasi di rumah mertua, jangan harap mertua yang beradaptasi dengan kalian. Rumah gue, maaf ya. Oke, sekarang rumahnya pindah ke rumah saya. Gimana? Oke, silahkan. Mama. Saya sebagai orang tua tahu diri. Gue numpang di rumah anak. Kan gimana sih jadinya, Mah? Sabar mah. Ini Mama tinggal di rumah saya nih. Betul. Mama mertua saya. Betul. Mama ikut tahu campur diri. urusan anak. Tinggal di rumah anak kan, Iya. bini lu anak gue. Ngertinya sih? Sudah ayah, bunda sudah. Enggak mau ini anaknya bukan yang lain, Mah. Ini mah kagak ada dia. Kaget tapi Iya, bener, Mah. Taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena cantik tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian sengsara. Yang penting ini mantu satu akidah dengan kita. Jadi bawanya gampang, satu alur sama kita. Sekali lagi, siapapun Anda, kalau Anda punya menantu, jangan berharap menantu Anda blek sesuai keinginan hati Anda. Nggak bakalan nemu. Yang penting anak saya senang. Yang penting anak saya bahagia dengan dia. Udah.
sebagai anak mantu harus tahu diri. Saya menikah dengan suami saya, ada emaknya. Saya menikah dengan istri saya, ada keluarganya, ada emaknya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya. Kita harus tahu Hubungan yang baik antara mertua dan juga menantu. Sekaligus akan ditutup dengan doa dari Mama Dede. Silakan dong. baik pemirsa, yang namanya mertua sebenarnya kita ketahui orang tua dari pasangan kita, yang namanya menantu adalah pasangan dari anak-anak kita. Maaf dalam tanda kutip, kebanyakan di masyarakat kita, di lingkungan kita, antara mertua perempuan dengan menantu perempuan banyak yang clash. Kayak kucing sama tikus, kayak kucing sama anjing. Tapi apapun yang terjadi dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Jangan sampai ada pertikaian antara mertua dengan menantu. Bagaimana cara menghadapinya? Kita sebagai mertua sadar, yang penting anak saya senang dengan dia, anak saya bahagia dengan dia, satu akidah, selesai. Yang namanya seorang istri, seorang menantu harus tahu diri. Saya bersyukur punya suami baik seperti sekarang, duitnya banyak seperti sekarang, gara-gara punya emak. Ikannya biar dicintai membantu. Kalau Gitu. pengen menantu saya, yuk, telepon. Kamu kemana hari ini? Nggak kemana-mana. Kita jalan yuk ke mall. Perhatian. Mau beli sepatu kuning, sepatu ungu, sepatu hitam, pilih, mama bayarin. Enak banget. Mau nggak punya mertua begitu? Mau mah saya. Makanya Bu Badriah jangan bingung-bingung merangkul tuh mantu kita. Kita makan yuk, beli bakso di mana yuk? Iya. Makan nasi padang yuk, jalan-jalan yuk. Saya jamin menantu akan sayang dengan mertuanya. Begitu. Gampang. Makasih, Ma. Kita yang ngalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan suka ada yang mertua menantu mau ke mall, mulu sih lo. Makan di luar, boros-borosin duit anak gue aja. Saya jamin mertua belenak, saking sebel-sebelnya belenak sama mertua begitu. Betul. Nah, kalau gitu, Ma, Naon? mungkin hubungan menantu dan mertua memang kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Iya. Kalau sebelum menikah bahagia banget saya begitu menikah. Ternyata dalam tanda kutip tidak sedikit mertua perempuan dengan menantu perempuan kayak kucing sama tikus. Nggak ada akur-akurnya. Semua saling menyalahkan. Saran saya saling nerima. Kita orang tua alhamdulillah anak saya bahagia dengan dia. Yang namanya anak perempuan juga tuh menantu tahu diri. Alhamdulillah suami saya baik banget gara-gara ada emaknya. Kalau semua saling mengalah, saya yakin aman. Bagaimana caranya? Sebagai menantu, tanya ke suami Anda, apa sih selera mertua Anda? Kalau mertua Anda doyan channel Henjo, saya yakin menantu nggak bakalan marah sama mertua kalau tidak ada masalah. Jangan Anda langsung menyalahkan menantu. Selama ini kan kita dengar anak durhaka, orang tua durhaka juga banyak kok. Siapa tahu nih mertua terlalu ikut campur urusan anak. Misalnya ke rumah anak, hei, kok lemari taruh di pinggiran, pajak. Ikut campur terlalu dalam. Misalnya rumah anak kita catnya biru, mama sih nggak suka warna biru. Kenapa nggak pakai cat kuning? Itu yang salah. Jangan terlalu ikut campur urusan anak mantu. Yang penting kalau kita pengen disayang sama mantu, datang ke rumah anak mantu, tengokin. Misalnya kita punya duit, beli deh jajanan buat cucu tuh. Datang hehehe, mesra. Saya yakin kalau sikapnya seperti itu, menantu yang manapun suka dengan mertua. Nama daripada nanti gemeter pas itunya ada mertua. Kalau misalnya tidak mau ada mertua, artinya mendingan nggak usah kawin. Ya Allah. Karena semua manusia punya orang tua, Iya, punya Pak. ibu, punya ayah. Ketika seseorang menikah, sadar oleh kita bahwa menikah itu bukan hanya laki-laki dan perempuan. Ketika kita menikah dengan keluarga suami, menikah dengan keluarga istri, menyatukan dua keluarga. Maaf, yang dibutuhkan oleh kita adalah persamaan visi misi. Maksud saya apa? Jangan kita sebagai mertua egois. Punten. Misalnya banyak yang berkeluh kesah ke saya,
Saya punya menantu nyebelin, nggak mau ngerti kebutuhan saya, bla 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 bla. Kata menantunya, ya Allah, mertua saya jahat banget.